Gara-gara jimat tidur. Saat Jovita Hara tertidur pulas di kamar Bi Atin, berbeda dengan Leon. Leon satu malam tidak bisa tidur. Ia pusing mencari Jovita, tetapi tidak mau bertanya pada Bu Atin. Ia merasa sungkan pada asisten rumah tangganya, karena wanita parubaya itu sudah seperti ibu baginya. Hanya ia, wanita yang ia percaya saat ini dalam hidupnya. Bahkan, rumah rahasia yang ada di hutan pedalaman hanya Bu Atin saja yang tahu. Malam semakin larut, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Mungkin alam atau ruh orang yang sudah meninggal benar-benar sudah menghukum Leon. Ia tidak bisa lepas lagi dari Jovita. Leon tidak bisa tidur jika wanita itu tidak bersamanya. Begitu juga malam itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 1.20, tetapi bola matanya masih terang benderang. Ia tidak bisa tidur. Segala cara ia lakukan. Olahraga, baca buku, menghitung bintang, tapi tidak satu pun yang berhasil membuat ia bisa tidur. Ia merasa kepala berdenyut-denyut dan pusing. Kenapa jadi seperti ini? Menyusahkan saja. Ujar Leon mengusap wajahnya dengan kasar. Ia harus mencari Jovita kalau ia tidak mau sakit kepala satu malam ini. Leon mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan menelpon seseorang. Kamu ke atas. Pintanya pada anak buahnya. Tidak butuh 5 menit, lelaki berbadan tegap itu sudah tiba di depannya. Iya, bos. Apa kamu sudah menemukannya? Dia tidur di kamar yang mana? Belum, bos. Tadi Iwan melihatnya sedang mengobrol dengan Non Salsa, bos. Salsa? Iya, bos. Baiklah, kamu boleh pergi. Leon berpikir kalau Jovita berada di kamar salah satu wanitanya yang lain. Ia datang ke kamar Salsa. Bos. Salsa kegirangan saat Leon datang ke kamarnya. Ini jadi satu kehormatan baginya. Jika tuannya datang langsung ke kamar mereka, ia merasa lebih spesial dari Sabrina, wanita yang jadi saingannya di rumah itu. Kalau biasanya merekalah yang dipanggil ke kamar Leon untuk melakukan tugasnya menghangatkan tubuh Leon. Aku hanya melihat-lihat sebentar. Ujar Leon. Namun, raut wajah terlihat kecewa saat tidak ada Jovita di kamar itu. Bos, bukan mau tidur di sini? Tidak, aku hanya sekedar melihat-lihat. Kedua alis mata wanita cantik terangkat ke atas. Bagaimana tidak? Hatinya sudah sempat berpikir kalau bos tampan tajir itu akan menghangatkan malamnya. Tetapi ia harus siap kecewa, karena Leon hanya melihat-lihat saja, tidak ingin tidur bersamanya. Lebih tepatnya, ingin melihat Jovita di kamarnya. Leon keluar lagi dari sana, tangannya menekan nomor di ponselnya. Cari dia di setiap kamar. Pastikan kamu mendapatkannya malam ini. Pinta Leon terdengar sangat kesal. Padahal yang paling kesal sebenarnya orang-orangnya, karena dipaksa mencari Jovita sampai pagi. Karena mereka juga manusia yang butuh istirahat. Tetapi apa daya, mereka hanya anak buah Leon. Akan selalu siap kapan diperintah sang bos. Baik, bos. Setiap ruang diperiksa, tetapi tidak menemukan Jovita. Semuanya mereka cari. Hasilnya nihil. Anak buahnya datang lagi, memberi laporan padanya. Saat ini, sudah pagi. Jam jarum jam menunjukkan 3:30 pagi. Tapi, Leon seperti kehilangan jimat, membuatnya tidak bisa tidur. Maaf, bos. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak bisa menemukannya. Apa kamu yakin ia tidak keluar dari gerbang? Mata Leon menatap kesal. Yakin, bos. Tapi ada satu kamar yang tidak kami periksa. Kamar Bi Atin. Oh, iya benar. Saya yakin dia di sana. Melupakan hal itu. Kata Leon, ia yakin Jovita di sana. Ia baru ingat kalau Jovita dekat sama Bu Atin. Bahkan, wanita itu selalu peduli pada Jovita dan selalu membela Jovita jika Leon marah. Awas saja kamu besok. Kamu akan mendapatkan hukuman dariku. Gara-gara kamu, aku tidak bisa tidur. Ujar Leon. Kini ia duduk di pinggir kolam renang. Ditemani satu botol whisky.
Sebanyak apapun ia minum, tidak mampu membuatnya tidur. Yang ada, ia semakin pusing. "Ais, kamu membuatku sakit kepala, Jovita Hara." Bagi Cleon kesar, ia menyandarkan kepalanya. Hingga akhirnya, ayam sudah mulai terdengar saling bersahut-sahutan. Ia merasa kepalanya sangat pusing karena satu malam tidak tidur. Belum lagi, minum terlalu banyak dan duduk di luar sepanjang malam. Angin juga ikut masuk ke tubuhnya. "Bos, apa di sini semalaman?" tanya Iwan menatap sang bos. "Bawa wanita itu nanti ke kamarku. Dia menyiksaku satu malam ini," kata Leon berjalan ke kamarnya dengan jalan sepoyongan. Sampai dalam kamar, ia berlari ke kamar mandi. Guncangan hebat dalam perutnya. Ia muntah karena masuk angin, kurang tidur, awal penyakitnya. Ia membaringkan tubuhnya di ranjang. Tiba-tiba, merasa badannya menggigil. Ini baru pertama kalinya Leon sakit. Dengan tangan gemetaran, ia meraih ponsel dari nakas di samping ranjang. "Bi, bawakan air hangat dan obat." Dengan cepat, Bu Atin datang membawa obat. "Bi, suruh Jovita untuk menemuiku," ujar Leon dengan suara lemah. "Baiklah, dia juga masih tidur." Enak banget dia tidur, padahal aku hampir mati gara-gara dia. Leon tiba-tiba merasa sangat kesal. Bu Atin turun membangunkan Jovita, tapi sayang, wanita itu tidak mau bangun. "Nanti saja, Bi. Aku masih mengantuk. Ini tidur balas dendamku setelah beberapa bulan aku tidak pernah tidur nyenyak seperti ini." Jovita menarik selimutnya dan langsung tidur. "Waduh, Non, bangunlah. Tuan naga bisa marah besar nanti." "Katakan pada ular naga itu untuk pergi ke laut, Bi," kata Jovita dari balik selimut. "Non, bangunlah. Kamu tahu sendiri kalau dia lagi marah. Jangan cari masalah. Belum ada orang menolak permintaannya, Non," bujuk Bi Atin. "Bi, biarkan Jovita tidur sebentar lagi. Kamar Bibi rasanya seperti kamarku sendiri. Bau tubuh Bibi seperti ibuku. Ini menyenangkan, Bi," ujar Jovita mencari alasan. Semakin meringkukkan, menarik selimutnya dan mulai tidur lagi. Di kamar atas, Leon terlihat sangat menderita karena ia bolak-balik ke kamar mandi karena ia merasa mual. Duduk semalaman di luar ternyata membawa penyakit baginya. Dokter masuk ke kamarnya, memeriksa tubuh Leon. "Berikan aku obat tidur, Dok." "Saya hanya butuh itu. Mataku tidak bisa tidur dari tadi malam." Leon memegangi kepalanya. "Di saat keadaan tubuh Bapak seperti ini, Bapak tidak boleh minum obat tidur. Gunakan cara alami, Pak Wardana," ucap sang dokter. Dokter hanya memberinya obat mual dan obat pusing. Jam sudah bertengger di angka jam 8 pagi. Akhirnya, Jovita bangun juga. Ia sudah mandi dan sudah rapi. Pakaian ganti yang ia pakai milik Bi Atin. "Pagi, Bi." "Pagi, Non," jawab wanita itu. Tapi wajahnya terlihat takut-takut. "Ada apa, Bi? Khawatir banget kelihatannya." "Itu, Non, Tuan Naga seperti sakit. Dokter baru pulang." "Oh," ucap Jovita terlihat biasa saja. Ia tidak tahu keriuhan dan kekacauan pagi ini karena ulahnya. "Kenapa dia tidak mati saja sekalian?" ujar Hara. Setan dalam hatinya bicara. Saat Leon sakit, semua terlihat sangat khawatir, kecuali Jovita. Kedua wanita Leon, Sabrina dan Salsa, mulai mencari muka. Sok setia mendampingi sang bos. Saat semua terlihat sibuk dan khawatir, Jovita malah terlihat cuek. Makan nasi goreng, menghidupkan televisi di dapur. Sesekali bibirnya tersenyum melihat acara televisi. Dan tangannya dengan santai menyendok nasi goreng ke mulutnya. Sebodoh amat dengan keadaan bos Leon. Kalau bisa, cepat-cepat ia dipanggil Tuhan sekalian. Amin. Gumam Jovita pelan. Padahal anak buah Leon terlihat mondar-mandir mencari tukang urut untuk sang bos. "Udah, kalian keluar semua. Aku pusing," ujar Leon pada kedua wanita cantik itu. Tetapi matanya mengharapkan orang lain yang datang.
Kemana perginya gadis bodoh itu? Tanya Leon pada Iwan. Ia sudah bangun, bos. Dia lagi sarapan. Tadi saya sudah menyuruhnya menemui bos. Tapi dia tidak apa-apa. Biar saya yang ke dapur. Dengan wajah pucat dan jalan sempoyongan, ia ingin menyeret Jovita. Ia menyuruhnya naik karena tidak menghiraukan perintahnya. Orang-orangnya hanya bisa melihatnya dan menontonnya. Saat ia turun, Salsa dan Sabrina mengikuti Leon. Tapi di dapur, ia berdiri di samping meja makan, di mana Jovita sedang melahap nasi goreng. Pak Leon, mau sarapan? Biar saya yang mengantar ke atas. Biatin ketakutan. Semua orang terdiam menonton ke arah Leon. Matanya menatap tajam, bagai kilatan petir menatap Jovita. Pundaknya terlihat naik turun. Tapi, ya ampun, Jovita seperti kemasukan setan gundul. Jovita bahkan tidak menghiraukan bos yang hampir menelannya hidup-hidup. Apa yang kamu lakukan? Tanya Leon. Sarapan. Aku tahu kamu sarapan, Jovita Hara. Saat semua orang mengkhawatirkanku, kenapa kamu tidak datang melihatku? Gara-gara kamu aku sakit. Tuduhnya pada Jovita. Hah? Apa yang aku lakukan? Kenapa aku harus melakukan itu? Memangnya kamu siapa saja? Ucap Jovita dalam hati. Apa kamu tidak peduli? Leon hampir meledak saat Jovita mengacukannya. Tidak. Jawab Jovita santai. Ah, dasar. Leon menyeret tangan Jovita, membawanya ke kamarnya. Sarapanku! Sarapanku! Nasi gorengku belum habis. Teriak Hara. Walau tangannya diseret, matanya masih menatap nasi goreng yang masih sisa setengah piring lagi. Dengan tangan direntangkan dan sesekali tangannya memegang dadanya dan kembali direntangkan. Ini terlihat seperti adegan sinetron saat dipisahkan dengan kekasih. Harusnya aku buru-buru menghabiskannya tadi. Biatin yang melihat tingkah Jovita jadi tertawa merasa lucu. Selama dia bersama Leon puluhan tahun, hanya wanita ini yang berani bersikap membantah dan berani terhadap Leon.